warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bu Guru ucapkan selamat belajar untuk hari ini. Tetap semangat meskipun pandemi terus saja mewabah. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita harus selalu mengencangkan ibadah dan berdoa supaya COVID-19 segera musnah. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pelajaran kali ini adalah tentang Asmaul Husna. Kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik harus kita pelajari supaya kita mengetahui dan bisa mengambil keteladanan dari asma Allah tersebut. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun, kali ini kita akan mempelajari 3 saja. Yang pertama adalah Al-Basir, yang kedua adalah Al-Adl, dan yang ketiga adalah Al-Azim. Maka, perhatikanlah penjelasan dari Bu Guru dengan seksama supaya kalian bisa memahami materinya dan mampu mengerjakan tugas yang diberikan nantinya. Anak-anak, pernahkah kalian main peta umpet? Kalian pasti pernah memainkan permainan ini. Kalian bisa bersembunyi dari teman-teman kalian. Tapi tahukah kalian bahwa kalian tidak akan bisa bersembunyi dari Allah? Mau bersembunyi di kolong meja, di dalam lemari, di atas pohon, bahkan di dalam gua sekalipun, Allah pasti melihatnya. Hal itu karena Allah mempunyai sifat Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Hal-hal apapun bisa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hal yang sangat kecil. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam berbuat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan, baik yang kita sembunyikan atau yang kita lakukan dengan terang-terangan, baik yang dikatakan secara lantang maupun dikatakan secara perlahan-pelan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui apabila kita melakukan hal yang buruk. Dia memiliki rekaman CCTV yang akan memperlihatkan semua perbuatan buruk kita di dunia. Apakah kita tidak malu apabila terus-menerus melakukan hal buruk? Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ketiga orang dalam gambar ini tidak mendapatkan kursi yang sama. Orang dewasa tidak mendapatkan kursi. Orang yang lebih kecil darinya mendapatkan 1 kursi. Dan yang paling kecil mendapatkan 2 kursi. Menggambarkan apakah ilustrasi tersebut? Betul sekali. Ilustrasi tersebut menggambarkan tentang sebuah keadilan. Adil tidak harus sama. Justru ketika 3 orang tersebut sama-sama mendapatkan 1 kursi, akan ada yang dirugikan. Nah, anak-anakku, Asmaul Husna yang kedua ini adalah Al-Adl. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan balasan. Allah juga tidak akan memberikan hukuman pada orang yang tidak bersalah. Sekecil apapun perbuatan baik kita, pasti akan diberikan pahala oleh Allah. Namun, sekecil apapun perbuatan dosa kita, maka akan tercatat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita berpikir, kenapa Allah tidak memberikan kita kekayaan, kepandaian, atau kecantikan yang sama seperti orang lain? Apakah Allah tidak adil kepada kita? Nah, pertanyaan seperti itu tentu keliru, sebab Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya.
Mungkin saja bagi kita baik, tapi belum tentu bagi Allah itu baik. Sebaliknya, mungkin bagi kita itu tidak baik, tapi bagi Allah itu adalah terbaik untuk kita. Kita sebagai hambanya hanya harus berbuat baik dan menerima takdir dari Allah dengan selalu merasa bersyukur. Bersyukur tidak hanya mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin saja, akan tetapi dengan memperlihatkan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kita melakukan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Anak-anakku, cara kita meneladani sifat al-adl adalah selalu bijak dan adil dalam mengambil keputusan. Ingat bahwa adil tidak harus sama. Contohnya, ketika kalian yang duduk di bangku SD mendapatkan jatah uang saku Rp5.000, sedangkan kakak kelas kalian yang SMA mendapatkan Rp15.000. Apakah itu tidak adil? Anggapan seperti itu jelas keliru. Adil tidak harus sama, melainkan menempatkan sesuatu sesuai porsinya masing-masing. Anak-anakku, kita sudah belajar 2 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Basir. Apakah arti Al-Basir? Ya, betul sekali. Al-Basir artinya Maha Melihat. Yang kedua, Asmaul Husnanya adalah Al-Adl. Apa arti Asmaul Husna Al-Adl? Ya, betul sekali. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Untuk selanjutnya, anak-anakku, silakan perhatikan gambar berikut ini. Sungguh luar biasa pemandangan alam ini ya. Siapakah yang menciptakannya? Lalu, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan betapa dahsyatnya letusan gunung ini. Siapakah yang memerintahkannya? Allah, tentu Allah. Asmaul Husna yang akan kita pelajari selanjutnya adalah Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keagungan Allah bersifat mutlak, besar, tidak terbatas, dan paling sempurna. Salah satu bentuk meneladani sifat Al-Azim adalah dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita hanyalah makhluk kecil yang kapan saja bisa dengan mudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki kekuasaan apapun. Harta, tahta, keluarga, dan semua yang kita miliki akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun Ia minta. Jadi, kita tidak boleh sombong, sebab yang Maha Agung dan kita puji keagungannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Anak-anakku, ini kalian sudah belajar 3 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Basir, artinya adalah betul, Al-Basir artinya Maha Melihat. Asmaul Husna yang kedua Al-Adl, artinya betul, Maha Adil. Dan yang ketiga adalah Al-Azim, artinya betul sekali, Al-Azim artinya Maha Agung. Nah, anak-anakku, untuk mengetahui kemampuan kalian, maka kalian harus mengerjakan soal di bawah ini. Kalian harus menjodohkan kolom A dengan kolom B dengan cara menarik garis pada titik yang sudah disediakan sesuai jawaban yang paling tepat. Apabila kalian sudah menyaksikan video ini dengan seksama, tentu kalian akan bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.